Lalu bagaimana pantauan harga pangan pemirsa saat ini? Kita langsung pantau, sudah ada rekan Yasin Idris di Jakarta dan juga sudah ada rekan Goldi Gumilang di Surabaya. Kita ke Yasin terlebih dahulu. Yasin, selamat sore. Bagaimana pantauan harga pangan pokok di tempat Anda mengabarkan saat ini? Ya, satu lagi komoditi yang menambah daftar kenaikan harga pada hari ini adalah cabai yang sejak kemarin sudah mulai tersiar juga beritanya. Nah, kami cek fakta di lapangan memang betul sehingga membuat daya beli cabai ini semakin menurun. Tadi kami berbincang dengan beberapa pedagang cabai, mereka hanya mengumpulkan stok ini mengambil dari supplier sedikit saja dikarenakan mereka takut jika nanti mengambil dalam jumlah banyak, ini kalau tidak terjual hanya busuk saja. Jadi mereka hanya mengambil sekitar 1 sampai dengan 2 kilo saja kata mereka. Nah, di pasar Rawamangun Jakarta Timur ini untuk lapak ada kios daging-daging sampai dengan hari ini masih tutup dikarenakan mereka masih ikut dalam aksi mogok penjualan daging hingga tanggal 4 Maret mendatang. Jadi semuanya tadi kosong. Sementara untuk harga-harga yang kami pantau yang juga ikut naik selain cabai, untuk tahu tempe sudah mulai ada meskipun ukurannya yang mulai dikecilkan. Kemudian untuk minyak masih dalam kondisi yang langka, belum semuanya lengkap di toko-toko yang ada di sini. Saya mengajak sedikit berbincang dengan pedagang yang ada di sini. Ibu, selamat sore Bu. Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Sum. Ibu Sum. Ini Ibu Sum salah satu pedagang sayuran juga. Bu Sum, harga cabai berapa cabai rawit di sini Bu? 70. Sebelumnya Bu Sum, sebelum naik Bu? Belum naik 50. 50, artinya kenaikannya 20.000. Kalau cabai merah yang besar Bu? 60. 60. Sebelumnya Bu Sum? Sebelumnya 40. Rata-rata kenaikannya 20 pemirsa. Nah Bu Sum, ini ngambilnya masih dalam jumlah banyak apa cuma segini aja Bu Sum? Sedikit. 2 kilo. Kenapa Bu? Ya, sepi. Ya? Iya. Terus kalau yang naik lagi Bu, selain cabai ini apa lagi Bu? Ya, tomat ya naik dikit. Naik apa lagi Bu Sum? Ya, sayur-sayur naik, labu sum ya naik. Naik semua? Iya, labu sum biasanya kan cuma 2.000, sekarang 4.000. Nah, pedagang makin sedikit Bu Sum? Ya, yang belanja juga sedikit. Iya. Harapannya apa Bu Sum kepada pemerintah? Harapannya ya supaya maju gimana gitu ya. Maunya gitu. Apalagi Baik, makasih banyak Ibu Sum. Semoga laris lah ya, rezekinya makin bertambah. Nah, yang dipertanyakan oleh pedagang di sini pemirsa, sebetulnya kata mereka untuk cabai ini kendalanya mungkin dikarenakan faktor hujan. Tapi ini menjadi permasalahan yang sudah klasik terjadi terus bertahun-tahun di Indonesia, tapi selalu ada kelangkaan seperti ini. Nah, mereka meminta bagaimana Menteri Pertanian ini dapat mengelola mengatasi masalah ini sehingga pada saat musim hujan tidak terjadi lagi hal seperti ini. Sementara untuk tadi ada pedagang daging yang mengecek lapaknya, mereka mengatakan alasannya juga mereka tidak mengetahui soalnya di rumah pemotongan hewan masih ada hewan-hewan yang belum dipotong, tapi kenapa harganya naik? Kalau kita mendengar informasi dikarenakan stok dari Australia yang memang terbatas yang masuk ke Indonesia. Tentunya kita berharap Mendak, kemudian Menteri Pertanian cepat turun sehingga mereka mempunyai solusi yang lebih tepat. Sementara itu Vena, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Yasin Idris atas laporan dari Pasar Rawamangun Jakarta. Kita sudah pantau dari Jakarta, sekarang kita menuju ke Surabaya, sudah ada Goldi Gumilang di sana. Goldi, silahkan. Ya Vena dan pemirsa, kali ini kami berada di Pasar Pandigiling, Surabaya. Dan kami akan ajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi harga di salah satu ruko sembako di Pasar Pandigiling ini. Di samping saya telah bersama Pak Junaidi, pemilik dari toko sembako. Pak Junaidi, untuk harga bahan kebutuhan pokok di sini masih aman atau ada kenaikan, Pak? Aman, cuma minyak. Minyak yang lambat. Pengiriman. Untuk harga minyak di sini kisaran berapa, Pak? 12.200 tapi antri. Antri. Berarti udah dapat harga yang 14.000 dari pemerintah itu ya, Pak ya? Ya, udah dapat. Oke, untuk kayak beras terus gula pasir gitu, ada kenaikan nggak, Pak? Masih aman. Oh, masih aman ya, Pak? Aman. Untuk penjualan sendiri, Pak Junaidi, bagaimana? Amankah atau meningkat atau malah menurun? Ya, alhamdulillah meningkat. Ya. Oke, jadi dengan kenaikan harga yang terjadi seperti minyak goreng dan lain sebagainya itu tidak terganggu ya, Pak ya di sini? Enggak terganggu, tapi rada lambat. Oh iya. Lambat, pengiriman lambat. Baik, terima kasih, Pak. Selain itu pemirsa, bahwa pantauan kami dari beberapa bahan pokok di Surabaya, di sini
harga kedelai di Surabaya telah mencapai 11.500. Selain itu, harga LPG non-subsidi juga mengalami kenaikan. Yang dulunya LPG 5,5 berharga 80.000, sekarang menjadi 92.000. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Surabaya. Kembali ke Vena di Jakarta. Terima kasih Goldi Gumilang atas laporan Anda dari Surabaya. Sebelumnya juga sudah ada rekan Yasin Idris dari Pasar Rawamangun, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas.